Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C022158, ruangan R14. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan keempat dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Materi yang pertama, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang yang dibayarkan oleh yang bersangkutan agar dapat masuk kas negara. Di Indonesia, terdapat 4 jenis sistem perpajakan, yaitu yang pertama, self-assessment system. Merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yang mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Yang kedua, official assessment system, yaitu merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang ketiga, ada withholding system, yaitu sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan. Yang keempat, ada semi self-assessment system. Merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Materi berikutnya, tarif pajak. Apa itu tarif pajak? Dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Tarif pajak yang pertama, tarif pajak proporsional. Tarif pajak yang memiliki nilai besaran persentase tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak. Jadi, dapat disimpulkan apabila semakin besar jumlah objek pajak yang dibayarkan, maka persentase tarif pengenaan pajaknya akan tetap sama. Contohnya, PPN atau pajak pertambahan nilai yang memiliki nilai persentase 10% dan juga PBB atau pajak bumi dan pembangunan yang memiliki besaran tarif pajak 0,5%. Yang kedua, ada tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif yang besaran tarif pajaknya mengikuti nilai objek pajak. Contohnya, ada 2 mobil di rumah, maka Anda akan tetap dikenakan pajak atas kepemilikan kendaraan pertama dan kedua, dengan besaran pajak yang berbeda. Mobil kedua akan memiliki persentase tarif yang lebih tinggi daripada mobil pertama. Yang ketiga, ada tarif pajak regresif. Tarif pajak yang nilai persentasenya semakin kecil apabila nilai objek pajaknya semakin besar. Tarif pajak degresif dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu tarif degresif-degresif, tarif degresif tetap, dan tarif degresif progresif. Contohnya, misalnya, jika dasar pengenaan tarif pajak atas penghasilan kurang dari atau sama dengan sampai dengan 10 juta, maka tarif pajaknya adalah 30%. Sedangkan untuk penghasilan antara 10 juta sampai dengan 50 juta, persentase tarif dan pajaknya menjadi menurun, yaitu 28%. Yang keempat, ada tarif pajak regresif. Tarif pajak progresif, tarif pajak tetap merupakan jenis tarif pajak yang besarannya tetap meskipun nilai objek pajaknya berubah-ubah.
Contohnya, Bea Materai. Bea Materai memiliki tarif pajak 10.000, berlaku sejak tahun 2021 dan tidak akan berubah. Materi berikutnya, fungsi pajak. Lalu, bagaimana dengan fungsi dari pajak? Yang pertama, ada fungsi anggaran, yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, ada fungsi mengatur, sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, ada fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.